la ilaha illallah. Makanya dalam Islam sebesar apapun dosanya kita, selagi kita mentuhankan Allah, kita punya kunci surga. Tapi sebesar apapun kita mentuhankan Allah, tetap neraka. Karena dengan dosa ini kekal di neraka manusia. Gitu. Lalu kalau seperti zina, membunuh dan lain-lainnya, ini tetap kalau kita lakukan masih punya kunci surga kita. Gitu. Tapi jangan dilakukan ya, gitu. Aku masuk ke poinnya, Pak. Terus tunggu. Oke. Tunggu Nurita terakhir gini. Siap. Terus kalau kita sujud kepada Allah menghadap ke Ka'bah, itu kan kiblat. Jadi umat Islam itu punya kiblat. Nah, ini karena saya tidak mau pakai Bible, di kitab ajaran Samawi Perjanjian Lama juga banyak kiblat itu. Sujud kepada Allah menghadap ke bait suci. Itu bukan menyembah batu atau kiblat, enggak. Ka'bah bukan. Itu perintah Allah. Kepada Allah menghadap ke kiblat itu, Ka'bah itu. Itu kan perintah Allah. Ya kita sebagai manusia ya iman, lakukan. Tapi jangan diartikan menyembah di situ. Ya. Nah, enggak. Karena dalam Islam itu doa ada kiblatnya. Ibadah ada kiblatnya. Makanya dalam Islam Ka'bah itu kiblatnya orang sholat. Sebagaimana ajaran-ajaran Samawi, nabi-nabi terdahulu menyembah Allah punya kiblat. Kiblatnya doa, langit. Makanya orang kalau berdoa itu kadang-kadang tangannya ke atas gitu. Bukan berarti Allah ada di atas. Tapi itu kiblatnya orang doa gitu. Ya, silakan. Ya, kalau mau ditambah ini silakan. Saya lebih ke ini ya yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Kata Pak Diota itu yang saya tangkap tuh gini ya, posisi sombong dari kasus dia sama, tetapi dia kebetulan Tuhan itu saya tangkap. Kalau itu diperintahkan sujud kepada Adam lalu dikategorikan sebagai sombong, kenapa Nabi Muhammad seperti itu kali ya Pak? Sorry Pak, enggak. Bu Nireva, mohon maaf. Jadi sedikit saya Enggak. Saya ingin ada kesalahan berpikir. Saya sudah paham tadi. Iya, saya tidak. Maksudnya gini, kan Anda membawa dua case yang terlihat sama, tetapi perlakuan Tuhan berbeda di situ. Benar nggak seperti itu? Oh, bukan tentang Oke, Tuhannya lanjutkan. memperlakukan. Saya nggak salah paham. Siap. Baik. Jadi bukan kata sombong tadi atau menyembah tadi itu saya sudah paham. Makanya di awal tadi sudah saya sampaikan, walaupun saya tidak sedetail dari Ustaz Tata tadi, tapi saya memahami case dari sebuah kata sujud tadi, makanya syukur kalau itu saya tidak salah di premis saya bahwa Tuhan ini itu sama saya coba kategorikan atau saya similarkan adabnya bahwa orang Muslim atau orang Islam ini memberi batu yang ada di Ka'bah itu disembah atau dicium katanya kan. Itu pernah baca oleh Nabi Muhammad. Nah, saya baca lagi turunannya. Ada beberapa sahabat menyatakan, saya lupa namanya. Sayyidina Umar yang tidak mau mengikuti gitu ya. Baik. Similarnya ya, Anda lihat dari sisi similarnya ya. Nah, itu poinnya. Saja. Jadi di Umar itu melakukan hal yang sama dong pastinya. Dan dia berkata gini ya, similarnya gini. Dan dia berkata, kenapa saya lakukan itu katanya. Nah, para sahabat bertanya kepada Umar, karena Nabi melakukan itu. Nah, itu saya coba kopikan dengan posisi tadi bahwa... Coba saya jelaskan. Ini saya tangkap. Gini Pak Diota, ada hal yang harus Anda ketahui tentang kaidah hukum dalam Islam. Ada kaidah wajib, yaitu perintah langsung yang harus diikuti mutlak wajib. Ada kaidah yang satu lagi itu adalah anjuran. Yang ini tidak bisa dikatakan wajib, masuk ke dalam ranah anjuran. Nah, posisi ketika Allah memerintahkan kepada iblis untuk sujud, bukan menyembah tapi sujud hormat, sama seperti Abraham yang sujud kepada Abimelek atau Musa kepada mertuanya dengan kata
sajdah atau sajadah, bukan abadah atau avodah. Di sini iblis itu menolak yang disebut sebagai perintah wajib dari Allah. Allah perintahkan langsung itu. Nah, tapi Sayyidina Umar tidak mau melakukan apa yang seperti dilakukan Nabi Muhammad ketika mencium batu Hajarul Aswad. Itu bukan sesuatu yang wajib untuk diikuti, tetapi sunnah. Jadi berbeda konteksnya di situ. Ini adalah pilihan. Jadi kita harus tahu dulu Pak, kaidah hukum dalam Islam ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada yang konteksnya itu adalah haram untuk dilakukan. Jadi itu sangat-sangat berbeda sekali. Memang terlihat similar, tapi sangat-sangat berbeda konteksnya, sangat-sangat berbeda. Kalau Bapak paham ya, saya rasa saya berusaha untuk menggunakan bahasa yang mudah nih. Oke, jadi konteksnya standing point saya adalah perintah kepada iblis itu mutlak harus wajib dilakukan, sementara yang dilakukan Nabi Muhammad yang harus ditiru oleh umat Islam itu bukan kewajiban, melainkan sesuatu yang dianjurkan, sunnah. Dilakukan silakan berpahala, tidak dilakukan pun tidak apa-apa. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Uni Rifa. Ini yang jawaban yang membuat saya jadi masuk akal. Berarti di dalam Islam itu ada kategori tingkatan, levelisasi dari sebuah tingkatan dosa dan levelisasi dari tindakan perbuatan perbaikan. Yes, betul. Ini kalau memang itu berarti masuk akal bagi saya. Direction-nya Tuhan terhadap Adam itu tidak ada tawar-menawar. Yes. Tapi ini bisa ditawar gitu ya, yang satu ya. Nah, ini yang menjawab momok di kepala saya kata sombong tadi. Kemudian saya coba baca lagi beberapa hal tentang pengampunan. Nah, ini nyambung nih bagi saya. Kenapa Tuhan tidak mengampuni yang dilakukan iblis, dia mengampuni apa yang dilakukan Adam. Nah, kata tadi itulah yang dia nyatakan bahwa sombong ini bisa tindakan setiap atau perbuatan setiap makhluk ciptaannya itu berbalik ke Tuhannya sendiri sebagai pemutus atau pengambil kesimpulan, you gua ampunin, you tidak gua ampunin, terserah gue. Artinya begitu. Berarti ada power di sana yang memilih lu gua ampunin dan lu tidak gua ampunin. Mau itu dosa seperti Pak Tata tadi bilang, mau itu dosa besar ataupun dosa kecil. Dosa besar ya, tapi kalau bentar. Tapi sebelum Bapak lanjut, saya khawatir ada kesalahpahaman lagi nih. Saya kan orangnya cepat, maksudnya berusaha untuk analisis cepat nih biar tidak ada kesalahpahaman. Tuhan itu punya kehendak. Tapi kehendak Allah itu juga Allah katakan dalam Al-Quran bahwa Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaumnya itu tidak merubah sendiri. Kita bicara tentang konteks iblis. Iblis itu bukan hanya sekedar sombong, karena definisi sombong dalam Islam itu bukan kau membanggakan dirimu, bukan. Tapi kau menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Di situ iblis merasa dia lebih hebat daripada Adam. Jadi dia menolak kebenaran. Wait Mbak Uni, statement tadi menarik tuh. Yes. Sebuah kaum, tadi gimana Mbak Uni? Sebuah kaum tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubah dirinya. Artinya ada free will kita yang bermain di sana. Jadi kita kembali konteks Adam. Kita back to Adam. Artinya kalau misalnya saya presentasikan free will tadi itu manusia 50, Tuhan 50 boleh atau Tuhan 100 makhluknya mantap. Ini mantap. Kita kasih ini agak dalam sedikit. Ini masuk ke dalam ranah qadariyah, jabariyah atau takdir dan qadar dan qadar. Anda mungkin harus tahu ya, dalam Islam itu ada salah satu usuluddin kita itu ya, salah satu iman kita adalah percaya kepada takdir Allah. Mohon maaf, bukan motong untuk ini beberapa kosakata. Oke. Islam ini saya baca yang belum artinya nih. Jadi minta tolong kalau bisa literasinya Islam atau Inggris boleh. Indonesia atau Inggris boleh. Oke, saya pakai bahasa Indonesia ya. Terima kasih. Ada istilahnya takdir, Pak. Takdir itu kan dari kata, kalau kita bicara tentang takdir yang tahu kita ini adalah Tuhan itu menciptakan kita dengan natur. Kita punya natur ya, Pak. Natur kita, natur hewan itu punya. Naturnya manusia itu punya kehendak. Tapi kehendak sesuai dengan kapasitasnya. Anda punya kehendak bukan berarti Anda bisa terbang. Tapi Anda punya kehendak untuk jalan kaki atau tidak menggunakan kaki untuk berjalan. Bisa pakai motor ataupun tidak. Itu, you know what I mean? Kita punya natur. Itu poin saya ya Pak. Poin saya adalah Adam diciptakan dengan naturnya. Naturnya apa? Naturnya itu dia bisa memilih untuk salah, bisa memilih untuk patuh. Maka ini yang disebut dengan konteks free will atau kehendak bebas manusia. Bagaimana dengan apa korelasinya Allah dengan konteks free will-nya Adam? Maka Allah terangkan dari berbagai macam surat. Kata Allah, Allah tidak akan merubah
siapapun kaum itu kalau memang mereka tidak merubahnya sendiri. Makanya ada usaha di situ. Nah, Bapak mungkin pernah dengar hidayah hanya datang dari Allah, maka banyak pun orang Kristen yang terlihat baik di hadapan kami tapi belum Allah kasih hidayah, karena sesungguhnya parameter bahwa orang ini pantas atau tidak mendapat hidayah tentu hanya Allah yang tahu. Kalau kita bicara tentang Tuhan, ketetapan Tuhan itu, Tuhan melampaui ruang dan waktu pengetahuannya, maka ketetapannya itu semestinya kalau kita bicara tentang Tuhan, tentu dia sudah tahu duluan apa yang akan Bapak pilih. Maka ketetapan Bapak sudah ada. Tapi ketetapan Tuhan itu bukan karena hak sewenang-wenang dia, bukan karena dia memang tentukan lu masuk surga lu enggak, karena dia sudah tahu duluan bahwa sebelum Anda berniat untuk berbuat jahat pun dan memilih neraka, dia sudah tahu. Inilah yang disebut dengan Tuhan. Kalau ada Tuhan yang belum menetapkan sama sekali apa yang terjadi ribuan tahun yang akan datang, maka pengetahuan dia terbatas. Dia melihat dulu proses. Kalau Allah Subhanahu wa taala, makanya ada istilah lahul mahfuz, ketetapan di lahul mahfuz, Pak. Maka Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan seseorang masuk surga atau masuk neraka bukan karena Allah itu zalim, karena kata zalim tidak pantas disematkan kepada Allah. Tapi Allah dengan keadilannya. Keadilan itu apa? Allah meletakkan seseorang sesuai dengan porsinya. Nah, apa konteksnya? Kita balik ke topik batu hajar aswad dengan Adam tadi. Saya sudah berikan kepada Bapak kisi-kisi bahwa Adam itu memiliki natur bahwa dia bisa salah dan bisa benar. Mulianya Adam di situ. Justru dengan kekurangannya dia menunjukkan kehebatannya. Apa kehebatannya? Iblis dengan kelebihannya, segudang kelebihannya, ketika dia salah dia ngotot tidak mau minta ampun. Nah itu dia, Pak. Sudahlah salah malah minta penangguhan waktu untuk membuktikan bahwa Adam ini tidak layak untuk disujuti. Inilah iblis. Padahal kalau dia tahu yang di hadapan dia adalah Tuhan, ketika Tuhan memerintahkan dia sujud kepada Adam, harusnya dia tahu bahwa Allah lebih tahu siapa yang lebih mulia ketimbang dia dan iblis gitu loh. Nah, ketika iblis menolak sujud kepada Adam, di situ pembuktiannya bahwa ternyata iblis jauh lebih bobrok dan Adam lebih mulia daripada iblis. Kenapa? Adam ketika salah yang dia lakukan apa? Bertaubat. Inilah mulianya manusia, Pak, dibanding iblis. Iblis itu, ya Pak, sini saya poinnya. Iblis punya free will, Adam punya free will. Iblis ketika salah, nggak mau minta ampun, ngotot pula lagi, ingin menjerumuskan Adam. Jadi udah jahat beneran dia, makanya dia masuk kategori yang sesat, lagi menyesatkan dan dilaknat. Adam, naturnya memang bisa salah, tapi kesalahannya tidak semua berimpak kepada dosa. Kenapa? Bapak salah, tidak semua kesalahan Bapak itu dosa, Pak. Contoh, kami bulan Ramadan, saya itu nggak boleh makan dan minum. Tanpa sengaja, saya manusia yang punya natur, lemah, lupa, lalai. Saya lupa kalau saya puasa, saya minum. Salah tidak, Pak? Salah. Tapi masuk berdosa tidak? Tidak. Sama seperti ini. Saya membunuh seseorang karena memang niat ingin membunuh. Maka, innama amalu biniat. Perbuatan itu dilihat dari niatnya. Itu termasuk dosa. Tapi ketika saya membunuh untuk membela diri, maka itu tidak termasuk dosa. Maka tidak semua perbuatan yang terlihat salah oleh pandangan manusia itu betul-betul berdosa. Nah, Adam itu salah. Tapi apa kata Allah? Kau zalim. Takutlah kau jadi orang-orang zalim. Allah tidak katakan kau berdosa, tapi kau zalim. Zalim itu apa? Merugikan diri sendiri. Adam makinnya rugi beneran, Pak. Bapak coba bayangkan, kita bicara tentang Tuhan. Ketika Tuhan katakan begini, jangan kau dekati pohon itu. Kalau kau dekati pohon itu, maka kau termasuk orang berdosa, orang-orang zalim. Ternyata Adam dekati pohon itu, tapi dia tidak menjadi orang zalim. Ini Tuhan bohong berarti. Maka apapun yang Tuhan katakan itu pasti terjadi gitu loh. Maka ketika Adam dia berbuat dosa, maka dia termasuk zalim. Zalimnya maksudnya apa? Harusnya dia kan berada di surga, Pak. Rugilah dia, Pak, akhirnya hidup di dunia. Walaupun hidup di dunia itu merupakan ketetapan Allah sejak semula gitu. Ini kita sedang bermain-main dengan sudut pandang manusia mengenai tentang Tuhan. Tuhan yang memiliki pengetahuan melampaui ruang dan waktu. Nah, kembali ke topik, saya ingin karena ada poin saya yang agak bias ya terkait tentang perlakuan Allah kepada iblis yang tidak mau sujud kepada Adam dengan perlakuan sahabat Nabi yang tidak mau ikuti Nabi. Kenapa mereka tidak sama posisinya? Padahal sama-sama tidak mengikuti. Sayyidina Umar Ibnu Khattab di situ bukan berarti menentang apa yang diajarkan Nabi. Tidak. Tetapi dia punya pilihan bahwa nih, bahkan Bapak baca dah hadisnya itu. Kalau bukan karena nabiku, aku tidak akan mencium. Artinya dia tetap ikut. Tetapi alasannya apa? Karena Nabi mengajarkannya. Bukan berarti dia menentang. Apa? Bapak kan tahu, Bapak harus baca darinya dulu. Apa kata Sayyidina Umar? Kalau bukan karena nabiku, maka kau adalah batu yang tidak bermanfaat sama sekali gitu loh. Tapi apakah dia menentang?
Even itu adalah anjurannya bukan kewajiban, tetap saja diikuti. Sayyidina Umar tetap ikuti baginda Rasul. Begitu. Tapi iblis, ini Tuhan yang bicara loh. Kok nggak percaya sama Tuhan ini? Banyak dosa besar yang dilakukan oleh iblis kemudian karena dia menentang Allah. Pertama, dia meragukan ketuhanan Tuhan. Kedua, dia merendahkan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Ketiga, dia merasa paling hebat sendiri. Keempat, dia punya niat ke depan untuk menyesatkan anak-anak Adam. Jadi Allah sudah tahu itu, makanya dia termasuk terlaknat. Sayyidina Umar kenapa masih dikatakan mulia? Walaupun dia mengatakan, ya walaupun aku nggak cium ini, atau kalau bukan karena Nabi, aku nggak akan cium ini. Loh, dia tidak mengingkari Nabi saya. Dia tidak mengatakan Nabi itu apa ini Nabi. Belum aku selesai joblos. Saya yang dilakukan ini tidak. Tapi konteksnya di sini pun perintah itu ada masuk ranah wajib, ada masuk ranah tidak wajib. Perkara Allah memasukkan ini, lu masuk surga, lu masuk neraka, iya betul. Allah punya hak untuk memasukkan seseorang ke neraka atau ke surga. Tapi Allah itu tidak memilih secara zalim, Pak. Tidak ada istilahnya lu berdosa dari kecil sampai gede dan lu tidak pernah berusaha untuk memperbaiki diri, lalu tiba-tiba lu dimasukkan ke surga. Nggak ada, Pak. Makanya dalam Islam itu Allah itu memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Tapi kembali lagi secara sifat Allah memiliki sifat Ar-Rahmanur Rahim. Bukan Tuhan yang zalim gitu, suka-suka gitu. Dia suka sama keturunan bapak dari Bani Israel misalnya, dia pilih bapak aja, enggak gitu Tuhan. Begitu. Mungkin saya rasa panjang sih dan mungkin saya melebar, tapi mudah-mudahan Bapak ambil poinnya gitu. Poinnya aja yang Bapak tanggapi biar mungkin kalau ada menurut Bapak ini nggak make sense, silakan kita diskusikan lagi gitu. Terima kasih Pak Diota, lanjut. Terima kasih Uni Rifa. Saya senang diskusi ini Ustaz Tata, Uni Rifa ini orang-orang muslim yang cerdas. Kalau tidak cerdas nih saya tidak akan terima statementnya. Jadi saya coba luruskan saja. Tadi juga perihal tentang yang batu disembah itu sudah saya sampaikan dan itu make sense bagi saya. Sahabatnya tadi itu ya, kalau nggak salah saya itu sahabatnya itu tidak akan melakukannya jika sang nabi tidak melakukan. Kemudian Tuhan menyuruh iblis kepada iblis untuk berorganisasilah terhadap atau secara leadership ya. Arti dari sujud tadi sudah dijabarkan secara general. Kemudian pemahaman tentang dosanya, sombongnya iblis sudah saya pahami kenapa iblis itu tidak bisa diampuni. Yang menjadi tanda besar lagi bagi saya, aku pun dua agak yang lain itu biarkan bosum. Kalau iblis ditetapkan tinggal untuk menghuni neraka, apakah di sana ada sebuah skenario Tuhan ya? You udah di sini aja, Adam bumi, lu di sini. Saya sampai berpikir apakah ini sebuah skenario Tuhan untuk atau yang diberikan kepada makhluknya. Kemudian ditambah lagi sama penjelasan dari Uni Reva bahwa makhluk yang diciptakan itu punya free will-nya sendiri, punya keinginan atau you bisa berubah kok gitu ya. Bahkan bukan you, kaum you, artinya ipos ya, berarti lebih daripada satu, itu bisa berubah kok. Nah ini tanda-tanya besar lagi nih. Apakah kehidupan ini tuh kalau boleh tolong dikoreksi bagi saya. Menurut versi Islam, Tuhan itu apakah membuat beberapa slide, membuat beberapa skenario, membuat beberapa sinetron atau beberapa video atau film, saya coba rangkum untuk saya nih misalnya, yuk gua kasih satu video ini atau beberapa video yang sudah aku tetapkan video you dari hidup sampai mati. Nanti lu pilih, lu mau play yang mana videonya, silahkan. Terus lu gua kasih nih untuk mengkat atau merubah video itu dengan kemauanmu. Apakah bisa saya merangkum seperti itu, Uni Rifat?
Mungkin tidak tepat sih Pak seperti itu ya. Mungkin saya akan lebih sesuai dengan prinsip Islam aja ya. Gini, saya diajarkan dalam Islam bahwa Allah itu Tuhan yang adil, dan adil ini kita harus pahami dulu Pak. Adil itu kan bukan berarti sama. Jadi keadilan terhadap perempuan dan laki-laki saja itu berbeda. Kalau seandainya kita bicara tentang keadilan, ini kita bicara tentang makhluk yang berbeda dimensi ya, antara jin dan manusia. Saya ambil itulah, kita bicara tentang Adam dan setan, dan ini dua golongan ya, jin dan manusia. Kalau keadilan yang dimaksud antara manusia fana saja, antara perempuan dan laki-laki saja, tidak bisa disamakan, maksudnya sesuatu yang sama dibebankan kepada mereka, apalagi antara makhluk yang memang dimensinya sudah berbeda. Ini contohnya gini Pak, menurut Islam, keadilan itu sesuai dengan porsinya. Perempuan itu porsinya sebagaimana sih? Apakah perempuan itu dibebankan tanggung jawabnya mencari nafkah? Ternyata tidak Pak, Islam. Nah, tetapi ada kewajiban bagi laki-laki mencari nafkah. Loh, Tuhan adil atau enggak? Ya adil, karena porsinya adalah laki-laki lebih kalau secara fisik, secara psikis, dan secara banyak secara mental. Kalau kita masuk dalam ranah psikologi Pak, masuk dalam ranah pembelajaran medis atau apapun, memang laki-laki ini jauh lebih unggul dari perempuan. Kita tidak bicara laki-laki yang bukan laki-laki ya Pak, tapi normali laki-laki, perempuan normal dengan laki-laki normal. Walaupun tidak kita nafikan, perempuan pun sekarang udah bisa hampir sama tenaganya dengan laki-laki. Tapi kita bicara tentang generalnya, naturnya gitu ya. Yang namanya laki-laki dengan perempuan tidak bisa disamakan. Kalau emang bisa sama, kenapa kita nggak lihat MMA itu laki-laki dan perempuan aja dilaga dan itu dipersamakan semua? Kan tidak bisa kan begitu. Nah, artinya di sini ada prinsip keadilan Allah. Kalau kita bicara tentang iblis, itu adalah salah satu makhluk yang ada di ranah ada di bagian atau golongan jin. Nah, maka Allah sudah katakan statement dari Allah bahwa tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepada Allah. Artinya kami sama-sama, kita dengan jin punya sama-sama tuntutan dari Tuhan, yaitu akan mengabdi kepada Tuhan. Nah, lalu kemudian apakah Tuhan membuat sebuah skenario? Tuhan buatkan sebuah skenario, kalian putarkan, kalian pilih mana yang mau kalian putar. Jadi begini, sebentar ya. Jadi kalau dalam Islam sendiri, saya tidak sepakat dengan cara skenario itu. Saya lebih sepakatnya mengatakan begini, ketetapan Allah terhadap masa depan kita, itu Allah tetapkan berdasarkan pengetahuan Tuhan, gitu loh Pak. Bapak misalkannya ditetapkan menjadi seorang, mohon maaf, seorang yang non-muslim. Maka ketetapan itu sebenarnya di awal, Bapak dilahirkan dari ibu Kristen, ibu Yahudi, ibu Islam. Itu sebenarnya hanyalah fase di mana Bapak dilahirkan kemudian sama dengan saya. Saya dilahirkan dari ibu muslim, Bapak sama saya setingkat kok. Bapak dilahirkan dari non-muslim. Posisi kita sama-sama muslim. Anda bisa dikatakan muslim, saya bisa dikatakan muslim. Sampai kapan? Sampai Bapak menggunakan kognitif Bapak dan pilihan menggunakan free will Bapak. Di saat Bapak sudah mulai boleh dibebankan tanggung jawab sebagai manusia sempurna, kalau dalam Islam itu balik dan berakal ya Pak. Fase di mana manusia sudah mulai dituntut untuk mengikuti hukum Tuhan, yaitu balik dan berakal. Balik ini ditandai dengan ciri-ciri kalau laki-laki itu sudah berubah suaranya, kemudian sudah mimpi basah dan dia sudah berjakun, artinya sudah bisa membedakan baik dan buruk. Kalau perempuan sudah datang menstruasi, maka di fase inilah kita berbeda. Di fase ini saya sebagai muslim bisa menjadi kafir, di fase itu Bapak yang sebagai kafir bisa menjadi muslim. Itu keadilan Tuhan Pak. Padahal Bapak dilahirkan dari orang tua yang non-muslim, saya dilahirkan oleh orang tua yang muslim. Apakah itu mempengaruhi? Memang saya lebih terpengaruh karena saya akan menjadi muslim, ya, karena saya punya agama waris. Tapi apakah nanti saya bisa katakan Bapak Bapak tidak mendapat keadilan Tuhan karena dilahirkan dari orang tua yang muslim, yang non-muslim? Tidak bisa saya katakan, karena tentu kehidupan Bapak dengan saya pasti berbeda tuh. Pasti berbeda. Ketika Bapak, di usia Bapak ke 40 tahun, saya sudah mencapai 40 tahun, dosa saya bertumpuk walaupun saya seorang muslim, ternyata Bapak di umur 40 tahun memilih bersyahadat. Dosa Bapak gugur semua. Kita mati sama-sama di usia 40 tahun. Lah Bapak hanya sekedar bersyahadat di umur 40 tahun, Bapak auto surga. Lah saya dari kecil muslim, 40 tahun hidup, ternyata dosanya lebih banyak, saya auto neraka. Maka kita tidak bisa Pak menilai itu kualitas isi iman atau
jumlah pahala dan jumlah dosa, atau hari akhir kita ditutup dengan apa, kita tidak bisa pastikan itu. Hanya saja Tuhan memberikan jalan-jalan bagi kita. Makanya dalam Islam itu, kalau Anda memilih untuk kafir kepada Allah, Allah mudahkan jalan untuk sesat. Tapi kalau Anda memilih untuk mencari tahu, Anda fungsikan kognitif Anda. Sudah banyak sekali logika yang terbentur dengan keyakinan Anda sekarang. Sudah banyak ilmu pengetahuan yang menolak apa yang Anda yakini. Kognitif gratis itu tidak Anda fungsikan. Maka wajar Anda diizinkan sesat sama Allah. Sama seperti jin atau iblis tadi. Iblis sudah jelas-jelas dipersaksikan bahwa Allah yang perintahkan, ini manusia ini khalifah loh. Dia akan diturunkan di dunia menjadi khalifah. Dia akan menjadi pemimpin di dunia. Iblis nggak mau tahu. Dia tidak mau tahu. Bahkan dia diberikan kesempatan yang sama dengan manusia, Pak. Bapak tahu tidak kisah di mana iblis bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dan ingin bertaubat, dan ketika dia diperintahkan untuk sujud ke makamnya Adam, apa kata dia? Sedangkan Adam hidup saja, gue nggak mau sujud sama dia, apalagi dia udah mati, katanya. Jadi memang ketetapan Allah itu sudah Allah ketahui bahwa iblis itu tidak akan pernah mau bertobat. Jadi bukan skenario gua bikinin ini tinggal lu putar, enggak. Ini ada, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, Pak, mereka lebih cenderung di tengah. Artinya gini, Bapak tadi bilang, sempat saya dengar tuh 50-50 gitu kan. Ketika manusia 50-50 menggunakan free will-nya, maka Allah membantunya 50 juga. Mungkin saya bahasanya gini. Kami percaya takdir yang Allah tetapkan kepada kami itu impact dari apa yang kami mulai dulu. Kalau saya dari awal sebagai seorang muslimah, saya sudah memiliki instrumen yang mendukung, seperti saya lahir dari seorang muslim, kok mayoritas di Indonesia ini pun muslim, saya dimudahkan untuk menjadi seorang muslim. Tapi belum tentu saya menggunakan fasilitas itu. Umur 40 tahun saya mati, ternyata mati dalam keadaan kafir. Ternyata Anda yang tidak memiliki fasilitas itu, ibunya non-muslim, kemudian Anda lahir di negara yang mayoritasnya non-muslim. Apakah saya bisa memastikan Anda tidak sama sekali mengenal Islam? Tidak, Pak. Justru terkadang Anda lah orang-orang yang didekatkan dengan orang-orang yang muslim tapi berilmu. Aduh, di sini ada suara musik. Sorry ya, saya harus mute dulu. Jadi intinya gitu, Pak. Tuhan itu maha adil. Semua tindakan dan ketetapan Tuhan dengan keadilan Tuhan dan kepengetahuan Tuhan, atau pengetahuan Tuhan yang melampaui ruang dan waktu. Mungkin saya kesulitan untuk menggunakan diksi yang sederhana ya, karena ini sangat-sangat dalam dan sangat luas, Pak. Tapi izinkan saya nanti menggunakan, saya coba rangkum dulu, rumuskan dulu dengan bahasa sederhana sehingga mudah dimengerti. Tapi saya mute dulu karena di sini ada topeng monyet berisik sekali. Lanjut dulu yang lain. Baik, Mbak Uni Rifa, terima kasih banyak. Begitu panjang, saya coba telah pelan-pelan tadi, sedikit demi sedikit. Ada beberapa statement Uni Rifa yang sudah saya bisa copy. Saya coba catat ya tadi di note saya. Dan nanti mungkin untuk memperkuat pengetahuan saya coba baca kembali, karena memang saya juga masih bias sedikit ya tentang alur ini, tapi dari beberapa statement tadi itu saya coba untuk mengambil kesimpulan bahwa walaupun ini masih 50-50 bagi saya, jadi saya coba baca lagi beberapa literasi dan jurnal yang ada tentang ini. Alur dari sebuah kehidupan yang dibuat sama Tuhan itu seperti skenario bisa terjadi dari beberapa tipe yang dibuatkan Tuhan, itu juga bisa terjadi. Bahkan manusia diberikan sebuah kesempatan dengan berpikir, sehingga pengetahuan yang ada di dalam masa kehidupan ini yang telah dipelajari oleh manusia membuat dia untuk melakukan tindakan yang baik menurut dia. Jadi ini memang sedikit agak kompleks, nanti coba saya juga bekali beberapa pemahaman saya. Kemudian saya tadi itu kita coba lompati sedikit dulu ya, karena memang ini sedikit agak mentok sedikit pemahaman saya. Saya tadi itu tertarik tentang Ka'bah tadi. Ternyata saya baru pahami kenapa yang umat Islam di Indonesia itu sholatnya ngadep ke arah barat. Saya baru buka Google Map, saya buka
itu 290.15 arah barat ke barat laut. 310, jadi di antara barat 290, 310 barat laut. Ternyata saya baru sadari umat Islam itu arah sholatnya ke arah Ka'bah. Nah ternyata di sini ditarik, maksud saya yang dari Indonesia itu arahnya 290.15. Jadi terima kasih banyak dari saya sedikit mancing dari topik tadi, jadi saya sedikit tertarik tentang arah Ka'bah tadi. Ternyata umat Islam itu